begitu luasnya makna ibadah sampai kata Rasulullah SAW, seorang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya itu adalah sedekah, itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, bagaimana seorang melampiaskan nafsunya kok ibadah? Rasulullah SAW balik bertanya kembali, bagaimana kalau dia salurkan nafsunya itu di tempat yang haram? Bukankah itu adalah suatu kemaksiatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sudah kita dengarkan nasihat wejangan dari Ustaz Abu Bakar Al-Habsyi mengenai ibadah, mengenai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya. Semoga apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang dapat kita amalkan. Hadirin dan hadirat sekalian, kita ketahui di dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan kita diciptakan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun itu beda kalau kita lihat tulisannya, misalnya ya'malun. Lun itu nunnya di fathah, ya'maluna. Tapi kalau liya'budu nunnya di kasrah. Ini menunjukkan ada ya domir mutakallim yang dibuang, artinya illa liya'buduni, melainkan untuk mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, gitu ya, liya'buduni. Cuman karena akhir dengan nun saja, sering kita baca dengan kita harus membacanya liya'budun, begitu ya. Sebenarnya liya'buduni kasrah ini menunjukkan artinya hendaklah mereka mengabdi kepadaku, seperti itu, liya'buduni, kepadaku. Tentunya pengertian ibadah ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ini luas sekali ya. Kalau dibahas secara rinci, ini topik ini nggak bisa singkat ya. Jadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali, mafhumul ibadah fil Islam. Pemahaman tentang ibadah dalam Islam itu luas sekali. Bukan hanya ibadah ritual. Bukan hanya ibadah ritual yang kita lakukan seperti salat, puasa, ya, zikrullah dan seterusnya. Imam Nawawi menulis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu babu kasrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan kebaikan yang dimana semuanya itu adalah dalam kategori ibadah. Jadi ibadah ada yang mahdhah, artinya ibadah yang khusus, yang mana tata caranya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibadah namanya ghair mahdhah yang umum, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya itu adalah sedekah,
itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, ya, bagaimana seorang melampiaskan nafsunya kok ibadah? Rasulullah SAW balik bertanya kembali, bagaimana kalau dia salurkan nafsunya itu di tempat yang haram? Bukankah itu adalah suatu kemaksiatan? Itu jadi begitu luasnya makna ibadah, sampai di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW pun menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya itu dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah kalimah thayyibah yang merupakan induk dari keimanan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ibrahim, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi, ya, la'allahum yatafakkarun. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimah thayyibah ini, Allah umpamakan perumpamaan kalimah thayyibah ini kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang thayyibah, arti pohon yang baik, asluha thabitun, yang mana akarnya itu menghujam ke bumi, kokoh, kuat, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ini gambaran dari orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kalimah thayyibah, ada la ilaha illallah, ya. Dia memiliki pendirian yang kuat, ya, kokoh, ya, tidak mudah diombang-ambing, ya. Kemudian, ya, dia itu akan memberikan kebaikan kepada lingkungannya, ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin, di mana pohon ini besar, kokoh, kuat, rindang, hijau, ya, subur, dan menghasilkan buah kullahinin, setiap saat. Buahnya bukan hanya setiap waktu, ya, dia memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya, ya, kapan saja. Ini gambaran seperti pohonan yang menghasilkan buahnya itu setiap saat. Ini adalah gambaran dari keimanan. Jadi seorang mukmin itu kalau ada la ilaha illallah di dalam hatinya, ya, maka, ya, terlihat indah, ya, menyejukkan, seperti pohon yang rindang, orang berteduh di bawahnya, memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya, bukan malah memberikan kemadaratan, ya. Orang dekat sama dia takut, ya. Orang kabur dari dia, itu bukan ciri seorang mukmin. Orang yang mukmin seperti itu. Jadi selalu mengayomi, selalu melindungi, memberikan kemanfaatan. Kemanfaatannya Allah katakan kullahinin, bukan, ya, hanya setahun sekali, misalnya memberikan manfaat, oh setahun sekali nih kalau lagi ada apa, lagi ada misalnya lebaran anak yatim, ya, baru mengeluarkan menyantuni anak yatim. Atau misalnya hanya di bulan Ramadan saja, tapi selain Ramadan dia tidak, jadi di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan dia tidak menyantuni, ya, anak yatim, dia tidak menyantuni fakir miskin, dia tidak mau berinfak. Tidak seperti itu, tapi tu'ti ukalaha kullahinin, setiap saat, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana keimanan itu memiliki beberapa banyak cabang, ya, sesuai dengan hadis Nabi tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki, ya, lebih dari 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang
paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thoriq, dan yang paling ringannya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Artinya ketika ada sesuatu yang membahayakan orang lain, kita singkirkan, itu menunjukkan keimanan. Jadi keimanan itu memberikan kemanfaatan orang kepada orang lain, itu adalah bagian dari keimanan. Ini suka heran terkadang misalnya terutama datang ke melihat ketika survei di tanah yang insya Allah diwakafkan Ustaz Husin di Sukabumi. Tanahnya ini di dalam, masuk dalam itu gangnya kecil sekali. Heran kadang-kadang orang kok apa gitu ya, untuk jalan sampai mobil itu susah gitu. Terkadang orang itu untuk memberikan jalan untuk umum itu sulit sekali, padahal ketika dia memberikan kemanfaatan untuk umum, mungkin digeser setengah meter misalnya dari tanahnya sehingga dimanfaatkan oleh umum, itu juga bagian dari sesuatu amal ibadah yang terus mengalir pahalanya kalau untuk kemanfaatan seperti itu. Nah, ini artinya banyak sekali jalan-jalan kebaikan atau mafhum dari al-ibadah. Kemudian ibadah ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuan dari ibadah ini agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sama seperti ketika kita diperintahkan berpuasa, ini kan bagian dari ibadah, ibadah yang khusus menggembleng kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah ini, dan bertakwa itu tentunya ciri-cirinya juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah 177, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, maupun Al-Imran 133 sampai 136. Itu ciri-cirinya orang yang bertakwa, di mana dari ciri-ciri ini menunjukkan bagaimana orang yang bertakwa itu bukan saja dia beriman kemudian melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, tapi dia juga melakukan ibadah-ibadah sosial. Ini tujuan daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya fadilah dan keutamaan orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya al-ma'iyyatul ilahiyah al-khassah, kebersamaan Allah besertanya. Memang kita secara umum Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya, tapi pada orang-orang yang bertakwa, ini Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya, memberikan perlindungan kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Selain itu, ketakwaan juga menunjukkan bukti keimanan seorang. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 57, wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian itu
ya, benar-benar seorang mukmin, ya. Jika kalian benar-benar mukminin. Selain itu juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan ilmu dari Allah yang sering kita sebut dengan ilmu laduni, ya. Ilmu laduni artinya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, dengan ilhamnya seperti itu. Ya, dan ini seringkan Rasulullah pun diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 282. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kalian. Jadi Allah akan memberi ilmu kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keutamaan dari ketakwaan kepada Allah adalah nailur rahmah min Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini dalam Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, keutamaan dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-makhraj minasyada'id. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan juga Allah memberikan rizki dari pintu-pintu yang kita tidak sangka-sangka, ya, dari jalan-jalan yang kita tidak sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Selanjutnya dalam ayat 4-nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya itu mudah. Dan berikutnya Allah katakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan segala kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Ini adalah fadilah-fadilah daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga bagaimana balasan orang-orang yang bertakwa, ya, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu, ya, Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga, 'arduhas samawati wal ardu, yang mana luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi, ya, uiddat lil muttaqin, itu disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ini begitu besar, ya, fadilah, ya, dan keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tentunya tujuan dari ketakwaan adalah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa ini sebenarnya, ya, kita ini, ya, sedang menampakkan kesyukuran kita kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian itu bersyukur kepada Allah. Ini ayat Al-Imran 123. Ya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita, tidak mampu kita, jangankan mensyukurinya, menghitungnya saja tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Menghitung, ya,
belum lama ini ibu saya mengalami sesak napas. Itu kita mesti bantu dengan oksigen. Itu ya, baru kelihatan nilai oksigen itu ya, mahal dan berharga ketika seorang itu lagi sesak napas. Kita memerlukan oksigen, kita masuk kasih oksigen, bantu oksigen. Mesti ganti ya, ganti terus tiap 3 jam mesti ganti tabungnya, tabung itu. Ya, jadi untuk sehari saja mesti ganti 8 kali berarti kan. Kalau 3 hanya 1 tabung 3 jam ya, mesti ganti terus. Nah itu baru kelihatan ya, bagaimana kalau setiap hari ini kita menghirup oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan ketika ya, udara ini tercemar, mekanisme yang sudah Allah atur bagaimana karbon dioksida dihisap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan mengeluarkan lagi oksigen, dibersihkan oleh Allah untuk kepentingan kita semua ya. Ini gratis semuanya, apalagi nikmat-nikmat yang lain ya. Sampai di kitab Nasaih Dunia diceritakan, ada satu riwayat katanya bagaimana ada orang dulu ya, dari Bani Israel, artinya orang-orang yang diberikan umur panjang, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Dia beribadah 500 tahun ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan nanti di yaumil qiyamah. Ini kalau namanya cerita tentang hari kiamat ya, dibicarakan seperti itu. Kejadian-kejadiannya artinya karena bagi Allah kan waktu yang akan datang ya, ketika diceritakan dalam Al-Quran atau dikisahkan kepada Nabi diceritakan kepada kita, itu hal ya, sesuatu yang ya, tidak mengikat bagi Allah ya. Apa yang akan terjadi buat Allah ya, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diceritakan kepada kita. Sama seperti bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang nikmat di dalam surga ya. Allah ceritakan nikmat di dalam surga karena ya, atau nikmat orang masuk surga ya, disambut oleh para malaikat nantinya. Itu kan diceritakan kejadian yang belum terjadi kan. Tapi buat Allah mengetahui baik yang sebelum terjadi, sekarang terjadi maupun yang akan terjadi. Ilmu Allah itu tidak terbatas oleh dimensi, tempat dan waktu. Nah ini kembali kepada cerita ya, yang tadi diceritakan di dalam kitab Nasaih Dunia, disebutkan ada orang beribadah 500 tahun. Kemudian Allah perintahkan kepada orang ini untuk ya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk memasukkan hamba Allah ini ke dalam surga ya, dengan rahmatku. Masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Si hamba ini protes, ya Allah, masukkan aku ini dengan ibadahku ya. Masukkan aku ini ya, ke dalam surga dengan ibadahku. Aku sudah beribadah mengabdi kepada Engkau ya, sepanjang hidupku selama 500 tahun beribadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akhirnya ya, kalau begitu ya, kalau kamu mengandalkan ibadah kamu ya, coba hitung sebelah mata itu, nikmat mata ditimbang dengan ibadah yang 500 tahun tadi. Ternyata masih besar, masih lebih berat nikmatnya, mata daripada ibadah yang begitu banyak yang dilakukan. Ini menunjukkan ya, bagaimana ya, kita dimasukkan ke dalam surga itu ya, adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga-surga itu yang kalian diwariskan. Makna diwariskan apa maksudnya? Kalau orang mendapat waris gimana itu? Harta itu apa hasil usahanya atau bukan? Bukan, orang dapat waris kan artinya tanpa usaha. Walaupun di sini di akhirnya disebutkan bima kuntum ta'malun. Artinya surga yang akan Allah berikan itu adalah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, oleh karena itu disebutkannya uristumuha, kalian diwariskan surga itu, diberikan
ya cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan berarti ibadah tidak perlu, ya udah kita kalau begitu nggak usah deh kita ibadah, kita ngarepin aja rahmat Allah. Justru untuk meraih rahmat Allah itu kita perlu beribadah. Jadi itu adalah jadi asbab atau sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Hendaklah kita beribadah sehingga kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini ya, banyak jalannya. Oleh karena itu tadi bagaimana mafhumul ibadah itu begitu luas, ya sampai Allah Rasulullah katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, ya sayangilah, rahmatilah atau sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, saya kalian akan mendapat rahmat dari man fis sama, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi dengan rahmat kan kita punya kasih sayang, ada rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, niscaya itu akan menarik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan, jangankan sampai dalam satu hadis kan kita sering dengarnya bagaimana ya, dengan makhluk saja ada seorang baghin minal bughat, seorang pelacur kalau nggak salah, ya artinya seorang ahli maksiat. Dia dimasukkan ke dalam surga, diceritakan dalam hadis ini karena dia memberi minum anjing, ya. Dia dalam satu perjalanan merasa kehausan, dicari-cari mana ada air, akhirnya didapati ada sumur tua. Dia berusaha masuk ke dalam sumur itu, ya kemudian dia minum dengan puasnya. Ketika dia naik dari sumur itu, naik kembali, ternyata di samping sumur itu ada anjing kehausan, sedang menjulurkan lidahnya sambil menjilat-jilati batu-batu yang ada di sekeliling sumur tadi. Lalu dia bilang, aduh ini anjing kehausan seperti aku tadi merasa haus. Akhirnya dengan ada rasa rahmat kasih sayang kepada binatang ini, dia turun lagi ke sumur, dia masukkan air ke dalam sepatunya, ya, lalu digigit sepatunya dengan mulutnya, dia merangkak naik ke atas dan dia berikan air kepada anjing tadi. Lalu Rasulullah ceritakan dia ini kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, ya, dengan dia ya, memberi minum anjing tadi karena ada rasa rahmat di dalam hatinya. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, diraih dengan berbagai hal, ya, dengan berbagai hal. Terkadang ya, hal-hal yang kecil yang kita tidak anggap seperti itu. Seperti tadi kan memberi makan hewan, memberi ya, yang kehausan, yang kelaparan seperti itu. Apalagi kalau memberi makan hamba-hamba Allah, ya, manusia-manusia yang kelaparan. Ya, tentunya di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu hadis qudsi Allah katakan, ya, hadis qudsi itu ya, artinya Rasulullah bersabda yang menceritakan tentang Allah. Biasanya di awalnya ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, ya. Ya ibadi inni ja'iun falam tut'imun, wahai hambaku, aku kelaparan tapi kalian tidak memberi makan aku. Ini di mahsyar, ya. Para hamba Allah mengatakan, ya Rabbi, ya, kaifa nut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku bisa memberikan makan kepada Engkau, ya, Engkau adalah Rabbul alamin, ya, bagaimana Engkau adalah yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki kekayaan langit dan bumi. Apa kata Allah? Ya, ada hambaku ja'i, inna abdi ja'iun, ada hambaku yang kelaparan
kamu tidak beri makan dia, seandainya kamu beri makan dia, kamu akan dapati aku di sana. Arti kamu dapatkan keridhaanku dan rahmatku di sana. Ya. Ada panjang. Demikian pula ada orang yang tidak berpakaian, aku tidak berpakaian, ini arin, ya. Kamu tidak memberi pakaian kepadaku, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus peduli kepada sesama kita. Dan ini adalah bagian dari ibadah di mana kita, ya, diharapkan mendapatkan, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dari pengabdian tadi. Ya. Kemudian juga tujuan dari bertakwa tadi adalah agar supaya kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika begitu kuatnya sholatnya, begitu lama sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya, ya, Rasulullah kan orang yang paling takwa, orang yang paling hebat ibadahnya, tapi sampai seperti itu. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini ya Rasulullah, ibadah sampai bengkak-bengkak kaki kamu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawab Rasulullah? Dijawab dengan sangat singkatnya, afala uhibbu an akuna abdan syakura, masa sih aku nggak mau ya Aisyah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku, masa sih aku tidak mau bersyukur. Nah, ini menjadi inti daripada ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu adalah agar supaya kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat, nah, yang Allah Subhanahu wa taala rahmati kepada kita. Apalagi juga kita harapkan kemudiannya rahmat ini dan keridhaan Allah kita harapkan nantinya, ya, di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan itu keridhaan Allah, ya, itu lebih tinggi nilainya daripada surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, jauh lebih tinggi nilainya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada diri al-faqir dan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.